Suara dingin Wu Changkong memberitahu semua orang apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya. Kebanyakan dari mereka adalah kegiatan pertukaran dengan beberapa perguruan tinggi di benua Xingluo, serta kunjungan ke beberapa pemandangan unik di benua Xingluo. Tang Wulin mendengarkan dengan sangat serius, dan wajahnya penuh harapan. Orang lain, bahkan perempuan, tampak lebih tenang darinya. Kapten, mengapa kamu sangat bahagia? Su Lixi menyentuh Tang Wulin dan bertanya dengan suara rendah. Ah, apa aku punya? Tang Wulin menyentuh wajahnya. Matamu penuh dengan keinginan. Su Lixihan berkata sambil tersenyum. Tang Wulin tertawa, ya. Bukankah dia mengharapkannya? Akhirnya ia akan meninggalkan laut. Dia bergidik memikirkan rasa sakit, mati rasa dan gatal di sekujur tubuhnya setelah hantaman laut setiap hari. Akhirnya ia akan lepas dari lautan penderitaan. Namun bagi dia, perjalanan 2 bulan di laut juga bisa dikatakan sebagai perjalanan transformasi, kini telah mengalami perubahan yang luar biasa dari sebelumnya. Di bawah pengaturan Kekaisaran Xingluo, mereka pertama-tama beristirahat di kota pesisir, dan kemudian langsung memanggil kereta bimbingan jiwa Kekaisaran Xingluo, menuju ke ibu kota Kekaisaran Xingluo, kota Xingluo. Halo, Tuan Cai. Sebagai perwakilan resmi Kerajaan Bintang Luo, Menteri Luar Negeri Sima Lanxiao selalu sangat sopan di depan Tuan Cai. Halo, Cai La menanggapi dengan acuh tak acuh. Sima Lanxiao tersenyum dan berkata, Cai selalu seperti ini, kami baru saja menerima beritanya. Di ibu kota kerajaan Bintang Luo kami, kompetisi Grand Yang Soul Master sedang diadakan. Kebetulan perhentian pertama dari rencana perjalanan Anda adalah Star Luo City. Siswa Akademi Shrek yang Anda bawa juga merupakan pemimpin dari generasi muda. Saya tidak tahu apakah mereka tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi Master Jiwa Muda kita. Mereka mungkin sedikit menderita dalam hal usia. Tapi ini jelas merupakan generasi paling muda di daratan Star Luo kita. Shanda juga merupakan kompetisi tingkat tertinggi. Jika Anda dapat berpartisipasi, itu pasti akan menjadi kemenangan terbesar dari kompetisi ini dan memainkan peran yang sangat baik dalam mempromosikan kompetisi. Old Chai tersenyum acuh tak acuh, kami di sini hanya untuk berkomunikasi, jadi kompetisi tidak lagi diperlukan. Sima Lanxiao berkata, Lao Chai, sebenarnya tidak merepotkan. Dengan kemampuan siswa Akademi Shrek, tidak perlu berpartisipasi dalam kontes pendahuluan. Langsung dari babak sistem gugur dimulai. Sebenarnya, itu tidak akan lama. Dan kami bisa menjamin keselamatan mereka. Cai Lao menatap Sima Lanxiao dan berkata dengan lemah, aku tidak mengkhawatirkan hal ini. Sima Lanxiao tercengang, tapi segera aku mengerti, dan matanya bergerak sedikit, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan muridmu. Cai Lao tersenyum tipis, keyakinan datang dari kekuatan. Jika kamu harus berpartisipasi dalam kompetisi, itu bukan tidak mungkin. Kecuali hadiah kejuaraan itu tulang jiwa. Ekspresi Sima Lanxiao berubah, dia secara alami tahu apa itu tulang jiwa. Bahkan ketika benua Douluo benar-benar senjata dingin berusia 20.000 tahun yang lalu, tulang roh benar-benar harta karun. Tapi sampai hari ini, kelangkaan tulang jiwa bisa dibayangkan. Tulang jiwa berasal dari jiwa binatang, tetapi berbeda dari cincin jiwa setiap jiwa binatang. Kemungkinan kemunculan tulang roh hanya 1 dari 10.000. Hanya binatang jiwa 100.000 tahun yang pasti akan menghasilkan tulang jiwa. Di benua Douluo, makhluk roh sekarang layu, sangat sulit untuk mendapatkan tulang roh. Jika ada keluarga besar yang memiliki tulang jiwa yang diturunkan, itu akan menjadi harta paling berharga dalam keluarga, dan pasti akan dijaga kerahasiaannya. Meskipun situasi di benua Bintang Luo berbeda dengan di benua Douluo, tingkat berharganya tulang roh sama sekali tidak lebih rendah. Lao Chai, kompetisi kita disebut kompetisi kontinen yang Advanced Soul Master Elite, yang terbagi dalam berbagai macam kompetisi. Ada kompetisi individu, kompetisi tim, dan kompetisi organik. Tulang jiwa yang kamu sebutkan, kami hanya ada kompetisi individu. Hanya 1 hadiah tulang jiwa yang diberikan kepada juara terakhir kompetisi komprehensif. Dalam kompetisi tim, hadiah terakhir dari kompetisi beregu 7 orang adalah 1 potong logam penempaan jiwa per orang. Hadiah terakhir dari kompetisi 2 lawan 2 adalah artefak abadi. Final kompetisi mecha hadiah untuk kejuaraan adalah mecha hitam, dan tempat kedua dan ketiga adalah mecha ungu. Oleh karena itu, hanya ada 1 tulang jiwa, Anda tahu. Old Chai mengangkat alisnya sedikit, dan dia tidak menyangka bahwa hadiah dari kompetisi Elite Master Jiwa Mahir seluruh benua Kekaisaran Star Luo begitu kaya, tidak hanya benar-benar ada tulang jiwa, hadiah dari kompetisi lainnya juga cukup bagus. Kedengarannya bagus, tapi tingkat penghargaan hadiah untuk kompetisi Anda yang berbeda tampaknya sedikit berbeda.
Meskipun logam penempaan jiwa, mecha, dan rumput roh harta benda surgawi semuanya bagus, mereka lebih berharga daripada tulang jiwa. Masih ada perbedaan besar. Sima Lanxiao berkata, alasan mengapa hadiah 1 lawan 1 begitu kaya adalah karena kompetisi 1 lawan 1 kami disebut tantangan tak terbatas. Artinya, dalam kompetisi, Anda dapat menggunakan segala cara untuk bersaing, mecha, pertarungan baju besi, seni bela diri, pemandu jiwa, apa saja boleh. Selain itu, perlu untuk menandatangani status hidup dan mati. Hanya hadiah yang sangat berharga yang dapat menarik sebagian besar orang untuk berpartisipasi. Kompetisi 1 lawan 1 ini juga yang paling penting dari semua kompetisi kita. Ini berbeda dari situasi di benua Douluo. Di benua Douluo, pertempuran 7 lawan 7 tim adalah cara raja. Di sini, jelas bahwa kepahlawanan individu dianjurkan. Apa batasan partisipasi? Cai Lao bertanya dengan ringan. Sima Lanxiao sangat gembira, mengetahui bahwa dia sedikit tergoda, di bawah 20. Tidak ada batasan lain. Khusus untuk Akademi Shrek. Bagus. Jawaban Cai Lao hanyalah kata sederhana. Tang Wulin dan yang lainnya bingung, mereka baru saja tiba di benua Xingluo, dan mereka akan menghadapi persaingan yang luar biasa. Pada saat ini, mereka sedang duduk di kereta bimbingan jiwa yang mewah, melihat pemandangan di benua Xingluo. Dibandingkan dengan kemakmuran dan mekanisasi benua Douluo, benua Xingluo jelas lebih primitif. Bagaimanapun, waktu yang telah dikembangkan di sini jauh lebih sedikit daripada benua Douluo. Kecepatan kereta bimbingan jiwa juga sangat melambat, dan hutan serta danau terus bermunculan di luar jendela. Udaranya bersih dan Anda bisa melihat jauh. Sesekali melewati beberapa kota, dan setelah dikenali secara cermat, terlihat bahwa tingkat modernisasi masih cukup berbeda dengan yang ada di benua Douluo. Makanan di benua Xingluo tidak jauh berbeda dengan yang ada di benua Douluo. Untuk menghibur mereka dan anggota misi, makanan yang sangat kaya disiapkan di dalam kereta. Melihat pemandangan dan menyantap makanan lezat, perjalanan santai ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka. Setidaknya setelah bergabung dengan Akademi Shrek, saya belum memiliki kehidupan yang sebaik ini. Mereka berada di mobil yang sama dengan Tang Wulin, serta anggota delegasi Akademi Kerajaan Xingluo. Mereka semua duduk di gerbong. Masih ada beberapa gesekan antara kedua belah pihak ketika mereka pertama kali naik ke kapal, tetapi mereka secara bertahap saling mengenal kemudian. Tidak pernah benar-benar melakukannya. Di kereta, setiap 4 orang duduk berseberangan, ada meja di tengah-tengah. Di sebelah Tang Wulin adalah Guyu, di seberang Sulisi, dan di seberang Guyu adalah Ye Xinglan. Xie Xie, Su Xiaoyan, Lei Zhengyu dan Yuan En Yehui duduk di meja lain. Saat ini, Tang Wulin dan Sulisi belum berhenti sejak mereka naik bus, dan mereka telah makan makanan khusus. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada makan. Di sisi Akademi Kerajaan Xingluo, ada juga meja berisi 4 orang, dan mereka memandang Tang Wulin dan yang lainnya dari waktu ke waktu. Pria itu benar-benar bisa makan. Seorang gadis muda berbisik, dia terlihat cantik. Gadis lain yang duduk di seberangnya sambil tersenyum, Zhen Zhen, kamu ingin memakannya. Rumputan lembut? Dia 4 atau 5 tahun lebih muda dari kita. Dia adalah kapten dari tim perwakilan Akademi Shrek. Apakah Anda melihat itu ketika si Soul Beast mengepung kami hari itu? Hal-hal yang dia lepaskan yang tampak seperti naga tidak tahu apakah mereka. Semangat bela diri apa yang benar, benar kuat. Ini cincin 4 pada usia yang begitu kecil. Jangan terlalu bercita-cita untuk menghancurkan prestise Anda. Kapten kami berada di level 45, tentu tidak lebih lemah darinya. Selain itu, Kapten sudah menjadi ahli baju besi pertempuran. Dia tidak memiliki satu set lengkap perlengkapan perang. Bab 587, Mulut Gagak. Saat menyelinap di Tang Wulin dan yang lainnya, beberapa siswa dari Akademi Kerajaan Xingluo mencuri bisikan. Dikatakan bahwa Kekaisaran telah mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit Master Jiwa Senior Muda benua tahun ini. Sampai jumpa di panggung pada saat itu. Apa yang lebih seperti ini? Meskipun mereka lahir di Akademi Shrek, keadaan mereka lebih buruk. Umur tidak. Mungkin berpartisipasi dalam ras remaja usia rendah itu seperti itu, lalu ada peluang gelar. Bukan. Tampaknya kelompok pemuda, Kekaisaran bisa sedikit tidak baik Tidak bisa mengatakan, bagaimanapun, kita rumah. Bagaimanapun, beri mereka pukulan pasti. Konon monster ini kuliah di sana, tetapi juga untuk berpartisipasi. Apakah itu perang yang benar dan salah Shrek itu? Kekaisaran sangat mementingkan Akademi Monster. Menempatkan sepotong camilan ke mulutnya, Tang Wulin menunjukkan pandangan yang bijaksana, Akademi Monster. Apa-apaan itu?
Evolusi kedua Wuhun membawa lebih dari sekedar perubahan pada Wuhun. Kombinasi penuh dari kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan Wuhun Kaisar Perak Biru meningkatkan Tang Wulin sepenuhnya, seperti pendengaran. Kapten, apakah Anda merasa bersalah menjadi kereta pemandu jiwa? Xie terkekeh. Tang Wulin menatapnya dengan marah, ini bukan federasi di sini, jadi saya tidak akan bertemu dengan guru jiwa jahat. Ngomong-ngomong, pengalaman sebelumnya mengendarai kereta bimbingan jiwa benar-benar bukan kenangan yang baik. Hampir setiap kali saya menemukan sesuatu yang tidak begitu indah, dan bahkan hampir mati. Bahkan jika Akademi mengirimnya ke benua bintang Luo kali ini, itu sedikit untuk menghindari ancaman dari guru roh jahat. Namun, Tang Wulin masih dalam suasana hati yang sangat baik. Meskipun 2 bulan pengalaman di atas kapal bisa dikatakan dalam dan panas, dia akhirnya berhasil menembus level 40 dan memiliki cincin roh 10.000 tahun, evolusi kedua dari roh. Seluruh orang telah menyelesaikan transformasi dan akhirnya dapat dianggap benar-benar mengikuti jejak mitra. Apakah itu basis kultivasi atau Wuhun itu sendiri? Sege Raja Naga Emas dapat menembus lapisan kelima kapan saja, dan tidak akan ada ancaman untuk saat ini. Penempaan secara resmi telah memasuki tingkat ke-6, dan karena akumulasi-akumulasi, ia telah menyelesaikan penempaan spiritual dan 3 jenis penempaan logam, dan dengan mudah memasuki tingkat tinggi dari Master Tempa ke-6. Di level ke-6, mereka semua adalah pemain top. Tentunya masih panjang jalan yang harus ditempuh jika ingin memukul sang pengrajin suci di masa mendatang, tidak hanya basis kultivasi yang perlu diakumulasikan, tetapi peleburan multimetal dan penempaan spiritual juga membutuhkan banyak akumulasi. Yang paling menggerakkan Tang Wulin adalah kecepatan kultivasi. Setelah kebangkitan kedua dari semangat bela diri, latihan surga yang mendalam lebih efektif. Sekarang kultivasi 1 hari pada dasarnya setara dengan kekuatan roh yang ditingkatkan oleh 3 hari kultivasi sebelumnya. Ketika seseorang mencapai level 40, kecepatan kultivasinya akan menurun, tetapi dia telah meningkat secara keseluruhan. Pada kecepatan kultivasi ini, ketika berusia 20 tahun, dia yakin bisa mencapai level 60. Jika Anda dapat menyelesaikan baju besi pertempuran 2 karakter pada saat itu, Anda benar-benar dapat masuk ke hutan yang kuat, dan kecepatan ini setidaknya 5 tahun lebih cepat daripada guru. Dengan tangan di belakang kepala, dia bersandar di kursi dengan santai, dengan senyum tipis di wajahnya, melihat pemandangan indah di luar jendela, itu adalah suguhan langka. Hei, apa itu? Apakah itu mecha? Tang Wulin tiba-tiba menemukan bahwa di luar jendela mobil, ada titik hitam di langit yang bergerak dengan kecepatan tinggi di kejauhan. Matanya sedikit mengental, dan murid ajaib ungu itu bergerak. Apa yang saya lihat adalah sebuah mecha. Gaya mecha ini jelas berbeda dari Douluo Dalu. Mecha bimbingan jiwa di benua Douluo pada dasarnya adalah humanoid, tetapi mecha yang muncul di matanya saat ini memiliki bentuk yang berbeda, menunjukkan penampilan berbagai binatang yang sangat aneh. Ini adalah mecha Kekaisaran Bintang Luo. Hah, titik terang apa itu? Tiba-tiba Tang Wulin melihat bahwa dari mecha, titik cahaya menyala. Pada saat ini, Cai Lao, yang sedang duduk di kursinya dengan mata tertutup dan beristirahat, tiba-tiba membuka matanya dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Serangan musuh! Tang Wulin berteriak dan melompat dari kursinya. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi, nafas dingin tiba-tiba keluar dari kursi depan, dan kemudian, cahaya dingin menyapu bagian atas gerbong selama seminggu. Tiba-tiba ada sebuah mobil di atas kepala semua orang, dan bagian atas gerbong ini diangkat, dan kemudian, angin bertiup masuk. Begitu Cangkong berkedip, dia meraih Tang Wulin, menghantam tanah dengan jari kakinya dan naik ke udara. Pada saat kritis, kualitasnya sendiri terungkap saat berikutnya setelah Tang Wulin melancarkan serangan musuh, rumput perak biru telah menyerbu dan terjerat dengan rekannya. Dan tidak ada orang lain yang bingung. Cian Halo dilepaskan dari tubuh Guyu, menutupi seluruh gerbong, membuat semua orang di gerbong merasa ringan. Detik berikutnya, Wu Cangkong sudah naik ke langit, dan tubuh Tang Wulin terguncang, dan rumput perak biru yang setebal lengan terguncang ke atas, membawa semua temannya keluar dari kereta. Tidak hanya orang-orang di Akademi Shrek, rumput biru peraknya juga menutupi para siswa Akademi Kerajaan Bintang Luo yang panik. Para siswa di pihak Akademi Shrek semuanya bekerja sama untuk pertama kalinya. Para siswa Kekaisaran Bintang Luo benar-benar diseret oleh Tang Wulin dengan kekuatan besar. Tiba-tiba, ada pemandangan aneh di kereta bimbingan jiwa. Sosok putih dan dingin bangkit. Dia menarik seseorang di tangannya. Tanaman merambat biru tua dilepaskan dari orang itu, dan sekelompok dari mereka keluar dari bawah. Orang-orang. Ini adalah evolusi jiwa bela diri Tang Wulin.
Sebelum perubahan, dengan kekuatan rumput perak biru, menarik begitu banyak orang pada saat yang sama, mereka semua harus mengandalkan kekuatan lengan Tanggulin. Saya khawatir akan sulit untuk menyelesaikannya dengan tergesa-gesa. Tepat pada saat berikutnya mereka baru saja dievakuasi dari gerbong, raungan keras telah terdengar di bawah mereka. Jelas itu adalah cangkang yang dipandu jiwa yang mengalir langsung ke kereta pemandu jiwa. Ada ratusan mecha terbang di kejauhan, dan mecha terdepan berwarna merah luar biasa. Namun, tidak seperti mecha merah Makino, mecha merah ini terlihat seperti burung elang, dengan sayap terbentang, dan kecepatannya sangat cepat. Hampir pada saat yang sama meledak, itu sudah muncul di atas kereta bimbingan jiwa. Ledakan dahsyat membalikan semua gerbong kereta bimbingan jiwa pada saat yang bersamaan. Tahukah Anda, di kereta khusus ini, ada banyak anggota misi dari daratan Douluo. Setelah kedutaan memasuki benua Bintang Luo, meskipun tersebar di kota pesisir, setidaknya setengahnya pergi ke kota Bintang Luo, yang semuanya berada di kereta yang dipandu jiwa ini. Tapi saat ini, pemandangan aneh muncul. Lapisan cahaya perak menyebar di kereta pemandu jiwa yang berjatuhan, dan ledakan api dengan cepat padam. Setelah serangkaian gulungan di udara, kereta pemandu jiwa menghantam tanah. Tapi seluruh kereta jatuh ke tanah di bawah cahaya perak. Ledakan sebelumnya kebanyakan terjadi di permukaan kereta, meskipun di banyak tempat keretanya sendiri mengalami kerusakan, namun tidak pecah seperti yang diharapkan penyerang. Segera setelah itu, seberkas cahaya perak terang tiba-tiba naik ke udara, dan melesat langsung ke mecha merah dari langit. Kecepatan mecha merah terlalu cepat, dan udaranya tampak seperti hantu. Segera setelah berkedip, itu muncul secara ilusi ratusan meter jauhnya, menghindari ledakan cahaya perak. Atap kereta pemandu jiwa pecah satu demi satu, dan sekelompok sosok bergegas keluar. Untuk sementara waktu, pemandu jiwa dari berbagai warna bersinar terang. Sebuah mecha dengan cepat keluar dari kereta pemandu jiwa. Ini adalah pengawal mecha Kekaisaran Bintang Luo yang bertanggung jawab untuk menjaga misi kali ini. Di antara mecha ini, kebanyakan dari mereka adalah mecha kelas ungu, dan ada 4 mecha kelas hitam, dengan total 30. Mereka semua melayang ke udara, dan pada saat yang sama memancarkan sinar yang dipandu oleh jiwa, menghalangi arah musuh-musuh itu. Masing-masing mecha dalam penyerangan tersebut memiliki tanda tengkorak di bagian dada. Hal yang paling mencolok dari tengkorak tersebut adalah pola api berwarna hijau yang menyala di rongga mata. Sangat aneh. Old Chai bangkit dalam kehampaan, bulan perak bersinar, napasnya terkunci pada mecha level dewa musuh. Di bawah perlindungannya kereta jiwa ini tidak mengalami bencana yang menghancurkan. Namun meski begitu, banyak orang di seluruh misi terluka selama rollover kereta panduan jiwa sebelumnya. Tanggulin mengertakkan gigi dan memandang Xie, dasar mulut gagah. Xie berkata dengan tatapan polos, "Bos, ini bukan gagakku, ini keberuntunganmu." Wu Changkong berkata dengan dingin, "Berhenti bicara omong kosong, lindungi baik untuk dirimu sendiri, pergi ke gerbong dan lihat untuk menyelamatkan orang-orang biasa. Tidak ada master jiwa di kereta pemandu jiwa. Apakah itu staf atau penumpang biasa, mereka adalah orang biasa. Setelah kereta berguling sekarang, saya tidak tahu apa mereka sekarang." Bab 588 Selamatkan orang. Semua orang sudah mendarat saat ini. 8 siswa Akademi Shrek dengan cepat mempertahankan formasi mereka. Tanggulin di depan, Yuanen Yehui dan Ye Xinglan di sampingnya, dan Lei Xingyu dan Xie ada di kedua sisi. Guyu berada di belakang Tanggulin, Su Xiaoyan dan Su Lisi di belakang. "Ayo pergi, ayo selamatkan orang-orang." Tanggulin menyapa, dan berlari menuju kereta pemandu jiwa terlebih dahulu. Pada saat ini, para siswa dari Akademi Kerajaan Xingluo yang dibebaskan oleh Lan Yinchao belum sepenuhnya menstabilkan emosi mereka, beberapa terlihat kosong, dan beberapa mata penuh ketakutan. Jelas, mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Tanggulin jelas yang paling tenang di antara semuanya. Meskipun situasi di depan Anda tampaknya tidak luar biasa, setidaknya Cai Lao, Super Douluo, yang bertanggung jawab. Dengan Lao Cai, mecha level Dewa Merah musuh tidak perlu terlalu khawatir. Meski secara keseluruhan jumlah musuhnya sangat besar. Namun, ada juga banyak master jiwa di sisinya, serta brigade mecha Kekaisaran Bintang Luo. Masih mungkin untuk menolak. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit tertekan adalah Makino tidak lagi dalam misi. Segera setelah tiba di benua Xingluo, Mui berkata bahwa dia akan melihat sekeliling, dan akan mencarinya di ibu kota Kekaisaran Xingluo. Jika tidak, dengan Guru Makino, apa musuh ini? Sejak Tanggulin menonton pertempuran Mui terakhir kali, dia telah menghitung dengan cermat kekuatan Mui. Dengan kemampuan khusus sekte ontologi, Guru Mui jelas lebih kuat dari Cai Lao, dan juga merupakan level tertinggi di benua Douluo. Dari
Mungkinkah Anda tidak bisa naik kereta bimbingan jiwa? Tang Wulin sangat tertekan. Ini tidak mulus sekali. Pada saat ini, dia telah datang ke depan kereta jiwa yang rusak. Cahaya keemasan menyala di tubuhnya, lengan kanannya dengan cepat menjadi lebih besar, dan skalanya menutupi hampir tubuh bagian atas dan lengan kanannya. Darah keluar, dan cakar naga emas langsung meraih sisi kereta jiwa di depannya. Dinding. Kemudian dengan tarikan yang kuat, dia membuat lubang di sampingnya. Melihat penampilan Tang Wulin yang kejam, Yuan En Yehui tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya. Dia meninju keluar, menghancurkan jendela, dan melompat masuk. Xinglan, Zheng Yu, kamu berada di luar untuk mencegah kemungkinan serangan. Li Si dan Xiaoyan, kamu bekerja sama. Guyu, kamu juga di luar. Xie Xie datang bersamaku dan Yuanen untuk menyelamatkan orang. Tang Wulin hanya menugaskan, adalah orang pertama yang masuk ke kereta bimbingan jiwa. Bagian dalam kereta bimbingan jiwa yang jatuh berantakan, dan ada noda darah di berbagai pembuluh yang pecah, jendela, dan banyak tempat. Segera, Tang Wulin menemukan keduanya terluka karena erangan, dan segera memeluk mereka dan bergegas keluar dari kereta pemandu jiwa. Di luar, Ye Xinglan dan Sulisi masing-masing membawa yang terluka dan mengirim mereka pergi. Para siswa dari Akademi Kerajaan Xingluo juga bereaksi saat ini, dan mereka juga berlari ke depan untuk membantu. Sebelum mereka mendekat, mereka melihat bahwa di kejauhan, beberapa peluru artileri yang dipandu jiwa melewati garis pertahanan mereka dan terbang ke sisi ini. Ah! Meriam pemandu jiwa. Suara wanita dari Akademi Kerajaan Xingluo berseru. Tapi dalam pandangannya, cahaya perak menyala, dan Guyu, yang berdiri di luar kereta jiwa, tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, Guyu sudah mencapai puncak kereta jiwa. 4 lingkaran cincin roh bangkit, dan batang elemen di tangan Guyu meledak menjadi cahaya terang, dan permata teratas berubah menjadi biru aneh, dan massa bola api biru terbang keluar, menghadap cangkang yang dipandu jiwa. Ye Xinglan terbang ke atap mobil, memegang pedang Dewa Bintang, menjaganya oleh Guyu. Di tengah gemuruh, gelombang udara bergulung dan cangkang yang dipandu jiwa meledak di udara. Cahaya bintang terjalin menjadi jaring besar, menghalangi bagian depan Guyu dan Ye Xinglan, memecah gelombang kejut. Lei Zhengyu selangkah lebih lambat dari Ye Xinglan, dan dia sudah berada di atap. Ketiganya berdiri berdampingan. Staf elemental di tangan Guyu seperti meriam panduan jiwa, dengan sinar cahaya yang terus berkedip. Yang paling kuat adalah bola api-api biru, yang terjauh adalah bilah angin, dan yang paling menembus adalah kerucut es raksasa. Serangan jarak jauh dari berbagai atribut mengalir terus-menerus, yang sempurna untuk mencegat cangkang yang dipandu jiwa. Kadang-kadang, serangan seperti sinar pemandu jiwa terbang, yang semuanya diblokir oleh Ye Xinglan dan Lei Zhengyu. Pindahkan gerbong kiri secara horizontal. Suara Tang Wulin datang dari bawah. Ketiganya bergerak cepat ke kiri. Ini berarti gerbong sebelumnya telah diselamatkan. Bekerja sama dengan mereka untuk menyelamatkan orang. Pemimpin Akademi Kerajaan Xingluo berteriak, dan mereka membantu semua orang di Akademi Shrek mengangkut orang-orang terluka yang diselamatkan Tang Wulin oleh mereka ke tempat yang jauh. Pada saat ini, pertempuran di udara menjadi lebih intens. Cahaya merah dan cahaya perak berkedip terus-menerus di langit tertinggi, dan benturan dua kekuatan teratas membuat warna di langit terus berubah. Di medan perang utama, situasinya tidak optimis. Musuh yang masuk jelas dipersiapkan dengan baik, dengan daya tembak yang kuat, dan kekuatan keseluruhan mecha juga sangat kuat. Selain satu mecha merah, ada 8 mecha hitam, lebih dari 30 mecha ungu, dan lebih dari 100 mecha kuning. Kelompok mech mereka meluncurkan serangan sengit. Meskipun efektivitas tempur dari Star Luo Empire Mecha Brigade tidak lemah, masih ada celah besar dalam kekuatan keseluruhan. Kuantitasnya terlalu buruk. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memblokir sebagian dari serangan lawan. Di antara para Master Roh Misi, ada 7 dengan tingkat kultivasi 7 cincin atau lebih, tetapi efek gabungan dari yang lain tidak sebaik Wu Changkong yang telah mengenakan baju besi pertempuran es. Wu Changkong berada di udara, membuka dan menutup secara vertikal dan horizontal, pedang Tianshuang di tangannya berubah menjadi pedang raksasa, memblokir sejumlah besar serangan jarak jauh, dan melindungi orang-orang Shrek di bawah sejauh mungkin. Dalam situasi saat ini, tidak mungkin untuk melakukan serangan balik, dan cukup sulit untuk memblokir serangan lawan. Kekuatan tembak ratusan mecha tidak bisa lagi digambarkan sebagai ganas. Untuk sementara, semua ruang di dekatnya telah ditutupi oleh fluktuasi energi yang menakutkan. Boom! Sebuah peluru yang dipandu jiwa akhirnya melewati blokade dan meledakkan bagian mobil yang lebih jauh dari Tang Wulin dan yang lainnya.
Tiba-tiba, nyala api naik dari mobil, dan kekuatan ledakan yang mengerikan membawa mobil lain itu juga terombang-ambing dengan keras. Tang Wulin dan yang lainnya telah menyelamatkan puluhan orang dari gerbong. "Wulin, aku khawatir aku tidak akan tahan lagi, segera keluar," teriak Guyu dari atap mobil. Di Star Luo Empire Mecha Brigade, beberapa mecha telah dihancurkan, dan situasinya semakin buruk. Meskipun mech merah berbentuk elang raksasa milik musuh jauh di belakang kekuatan Cai Lao, kecepatannya sangat cepat dan serangannya sangat tajam. Cai Lao terjerat olehnya dan tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Apalagi pertempuran antara dua negara adidaya tidak berani terlalu dekat dengan tanah, jika tidak, akibatnya saja bisa membawa bencana dahsyat. Tang Wulin berhasil menyelamatkan 2 orang lagi dari gerbong tersebut. Saat ini, masih ada 5 gerbong yang belum digeledah dan diselamatkan. Menyerah, berbalik dan lari. Dengan kemampuan mereka, secara alami lebih mudah untuk bertahan hidup. Namun, itu semua adalah kehidupan yang segar. Tang Wulin melirik ke udara, dan berteriak dengan suara yang dalam, semua orang akan mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sesuatu dari lengannya dan dengan cepat memanipulasinya. Dia berteriak untuk mundur, tetapi yang lain sudah bergegas menuju gerbong lain. Medan perang utama juga berubah saat ini. Siluet ditembakkan dari jarak jauh dengan cepat, dan mekanisme musuh tidak lagi puas dengan serangan jarak jauh. Setelah mereka benar-benar menghentikan misinya, mecha tersebut mereka mengeluarkan senjata jarak dekat mereka satu demi satu dan bergegas dengan cepat. Keuntungan absolut dalam kuantitas memberi mereka kekuatan tingkat yang menghancurkan. Suara sedingin es Wu Changkong datang dari udara, "Mundur. Ambil yang terluka dan pergilah dulu." Saat dia berkata, baju perang es langit di tubuhnya mekar dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan orang itu melayang ke arah lawan seperti kepingan salju. Sky Frost Sword yang diperbesar bersinar terang, dan sedikit cahaya biru es ditarik ke udara. Bab 589 Kerangka Hijau. Pihak lain telah memperhatikan kekuatan Wu Shangkong, jadi hanya 2 stasiun. Mecha hitam terbang ke sisinya. Ketinggian mecha tingkat hitam sebagian besar sekitar 8 meter, tetapi mecha tingkat hitam Kekaisaran Xingluo sangat berbeda dari benua Douluo. 2 mecha tingkat hitam yang terbang menuju Wu Shangkong masing-masing seperti beruang raksasa dan kera. Mecha hitam yang mirip kera ini tingginya hanya 5 meter, tetapi sangat fleksibel. Ada 2 pasang sayap lipat di bagian belakang. Sayap lipat tidak berukuran besar. Masing-masing memiliki port semprot. Di bawah penyesuaian kedua pasang sayap ini, terlihat sangat fleksibel. Mecha kelas hitam dalam bentuk beruang raksasa berjarak 12 meter, dan itu tampak sangat megah. Melepaskan perisai ungu tua, kedua tangan memegang kapak perang dengan panjang lebih dari 20 meter dan pedang besar. Tidak diragukan lagi bahwa salah satu dari keduanya adalah tipe kekuatan dan yang lainnya gesit. Mekanisme beruang raksasa itu melesat ke depan dan mengayunkan kapak perang di tangannya secara tiba-tiba. Jangan melihat sosoknya yang merepotkan, tapi saat kapak perang itu melambai, ia membawa serangkaian bayangan di udara. Cahaya hitam legam langsung membentang lebih dari 100 meter dan langsung menuju ke arah tarian. Langit terpotong. Sosok Wu Changkong tiba-tiba menjadi ilusi, baju besi pertempuran es langit di tubuhnya memancarkan cahaya seperti mimpi, dan sutra pedang putih perak berubah menjadi tanda es, menembak dengan tubuhnya sebagai pusat. Hei Mang dipotong di tempat kosong, Wu Changkong saat ini seperti kabut es yang tidak bisa dikunci. Begitu cahaya kuat menyala, Wu Changkong telah mencapai langit di atas mecha beruang raksasa. Semua tanda embun beku berkumpul dalam sekejap, menyapu ke sisi lain seperti jaring besar. Bermecha sangat besar dan tak terhindarkan. Tapi tutup pelindung di tubuhnya menunjukkan pertahanan yang kuat. Tanda embun beku jatuh, dan sinar ungu terang keluar dari perisai ungu tua, tapi itu masih tebal dan tidak ada jejak kerusakan. Dan tepat pada saat ini, sesosok manusia muncul diam-diam di belakang Wu Changkong, 2 belati sepanjang 2 meter tiba-tiba jatuh, dan langsung menuju ke belakangnya. Itu adalah AP Mecha, kecepatannya terlalu cepat. Ketika mecha beruang raksasa dan Wu Shangkong bertabrakan secara langsung, ia berubah menjadi hantu dan muncul di belakang Wu Shangkong. Di medan perang, seringkali mekanisme pembunuh inilah yang paling menakutkan. Tubuh Wu Changkong bergetar sedikit, gerakannya sangat cekatan, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan dan cahaya bayangan, dan Heaven Frost Sword di tangannya menjadi transparan dan cerah. Tubuhnya menghilang secara ilusi, menyebabkan AP Mecha menyerang dan mendarat di ruang kosong. Segera setelah itu, pedang Sky Frost yang langsung membengkak berubah menjadi lingkaran roda pedang, kemampuan jiwa kelima, Frost Whisper Bing Wail. Dalam menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, pertarungan cepat harus dilakukan. Sebuah pedang besar menghantam, dan langit dipenuhi cahaya kabut es.
Semburan cahaya yang kuat meledak dari belakang mecha beruang raksasa, dan perisai ungu itu langsung mencapai batasnya. Di belakang, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, satu persatu moncongnya. Dengan ukurannya yang sangat besar, mecha beruang dapat menyimpan lebih banyak energi daripada mecha biasa. Namun, pada saat ini, ukurannya yang besar tidak membuat pertahanannya cukup untuk menahan serangan Frost Bingyu. Dengan suara ketukan, mecha hitam itu tiba-tiba berubah menjadi putih. Detik berikutnya, Wu Changkong tiba-tiba menghilang begitu saja, dan hanya kabut es besar yang menyebar di udara. Puluhan sinar pemandu jiwa menyapu lokasi di mana dia sebelumnya, tetapi jatuh di ruang kosong. AP Mecha juga terkejut, menyaksikan Giant Bear Mecha jatuh dari langit dan jatuh ke bawah. Dengan kekuatan Mecha level hitam, meski jatuh dari ketinggian ini, tidak bisa rusak. Namun, bagaimana situasi dibekukan? Ini berarti pertahanannya rusak. Divisi Mecha di dalamnya mungkin telah hancur. Saat dia terkejut, kabut es tiba-tiba mengembun di belakangnya. AP Mecha bereaksi dengan cepat, dan tubuhnya tiba-tiba berputar di udara, mencoba melarikan diri dari sudut yang aneh. Tapi semua kabut es yang telah menyebar di udara dalam sekejap mengembun menjadi bekas embun beku dan tiba-tiba ditarik kembali, seperti jaring besar, menjebaknya di dalamnya. Frost Bingyu, tebas Tian Shuang. Kombinasi dari dua kemampuan jiwa berubah menjadi cahaya pedang yang jernih dan menghilang. Sosok Wu Changkong sekali lagi berubah menjadi kabut es dan tiba-tiba menghilang. Mecha monyet berhenti di udara, saat berikutnya, tiba-tiba berubah menjadi dua bagian dan jatuh dari langit. Semua ini adalah waktu yang lama untuk berbicara, tetapi kenyataannya hanya beberapa tarikan napas, dan dua mecha tingkat hitam jatuh di depan Wu Changkong. Ini adalah jarak antara mecha dan armor perang, dan juga jarak antara Master Roh biasa dan Master Roh Akademi Serek. Pada saat yang sama Wu Changkong memulai tangannya, sejumlah besar mecha musuh telah tiba, dan perang sedang berlangsung. Pertempuran jarak dekat tidak diragukan lagi lebih tragis daripada serangan jarak jauh. Star Luo Empire Guard hanya dapat diatur menjadi garis pertahanan dan hampir tidak dapat menahan serangan frontal, tetapi jumlah mereka terlalu kecil untuk menangani semuanya. Adapun misi daratan Douluo, semua orang telah mencoba yang terbaik, tetapi korban masih muncul dalam sekejap kedua belah pihak bertabrakan. Tang Wulin merobek mobilnya dan menyelamatkan dua orang lagi. Yuanen Yehui telah berubah menjadi kera besar Titan, dan dia bergegas keluar dengan keempatnya yang terluka. Berikan orang-orang itu kepada siswa Royal Academy lalu balikan dan buru-buru kembali. Tetapi pada saat ini, mecha ungu jatuh dari langit. Pedang raksasa di tangannya menebas Yuanen Yehui. Bahkan jika Yuanen Yehui telah berubah menjadi kera besar Titan, ukurannya tidak dapat dibandingkan dengan mecha yang kuat. Tapi di hadapan mecha ungu itu, dia tidak bermaksud untuk mundur. Kilatan cahaya di matanya. Dengan kedua tinju terlempar, dia menang dengan keterlaluan. Boom, mecha ungu itu bertabrakan secara langsung, dan pedang raksasa itu bertabrakan dengan tinju Yuanen Yehui. Yuanen Yehui mundur dua langkah, dan mecha ungu itu terbang kembali ke udara secara mengejutkan. Para siswa Akademi Kerajaan Xingluo tampak bodoh, menggunakan tubuh dan mecha mereka. Ini hanyalah monster. Pada saat yang sama Yuanen Yehui mundur, kedua tinju terlempar, dan dua kelompok meriam udara melepaskan tembakan. Langsung ke pesta lain. Mecha ungu memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dan penutup pelindung di tubuhnya menyala seketika. Saat memblokir meriam udara, api yang menusuk menyala di pedang raksasa di tangannya, apinya juga berwarna ungu, menebas ke bawah dengan cahaya yang membara. Ini adalah kombinasi antara Master Jiwa dan Mecha. Yuanen Yehui mendengus dingin, dan cincin roh keempat di tubuhnya bersinar terang, tubuhnya sedikit berkontraksi, tetapi ototnya menjadi lebih kuat. Dengan terang-terangan bergegas ke depan, satu lagi pukulan meledak. Troll Titan! Boom! Guangyan bertabrakan dengan tubuhnya dan langsung berpencar. Fluktuasi energi yang menakutkan meledak dalam sekejap, dan mecha kelas ungu dipukul oleh tinju Yuanen Yehui dengan pedang, dan terbang keluar. Ini Yuanen yang kuat. Sosok cekatan muncul diam-diam di sisi mecha saat ini. Sosok itu melintas. Mecha kelas ungu yang mengendalikan keseimbangannya tiba-tiba menegang, dan saat berikutnya ia jatuh dari langit dan menghantam tanah. Xie meletakkan jari kakinya di mecha sedikit, membalik di udara, dan kemudian mendarat di kereta jiwa lagi. Di saat yang sama, dia tidak lupa mengacungkan jempol kepada Yuanen Yehui. Yuan Enbai meliriknya, tetapi wajahnya menjadi lebih serius, karena saat ini ada lebih dari 10 mecha terbang ke arah mereka. Ini mencakup satu mecha hitam, 4 mecha ungu, dan sisanya adalah mecha kuning. Jelas, musuh juga menemukan bahwa mereka agak sulit dihadapi. Kekuatan tempur yang kuat dikirim langsung.
Semua orang di Shrek tidak takut dengan mecha tingkat ungu dan mecha tingkat kuning. Tetapi ketika mecha ditingkatkan ke level hitam, itu sudah ada di dunia lain. Orang yang mengontrol mecha tingkat hitam setidaknya harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Jiwa Cincin ke-6. Kaisar Jiwa ditambah mecha tingkat hitam, efektivitas tempurnya dapat dibayangkan. Beri aku yang hitam. Yang lain milikmu. Suara King Yue terdengar dari kereta, dan dua sosok terbang keluar dari gerbong, terbang menuju para siswa Akademi Kerajaan Xingluo yang bergegas menemui mereka. Segera setelah itu, sosok emas naik ke langit, dan datang ke sisi Wanen Yehui, dan itu adalah Tang Wulin. Dia melangkah keras di atas gerbong dengan kakinya, dan orang itu sudah berada di udara. Melontarkan tangannya, dua tanaman merambat kaisar perak biru terbang lurus ke arah mecha hitam. Feng Lin adalah mecha tingkat hitam terkenal di organisasi perlawanan tengkorak hijau. Dia berusia 27 tahun ini, tetapi budidayanya telah mencapai level kaisar jiwa, dan dia adalah bintang masa depan organisasi. Masa depan akan berdampak pada keberadaan divisi mecha tingkat dewa. Dia menyukai mecha sejak dia kecil. Dia berurusan dengan mecha setiap hari sejak dia berumur 3 tahun. Dia biasanya tidur di mecha. Baginya, mecha hanyalah bagian dari tubuhnya. Untuk menjadi master mecha yang kuat, dia mulai berkultivasi dengan tekun setelah jiwanya terbangun. Sejak usia yang sangat muda, ia mulai mempelajari kontrol mecha sambil berlatih seni bela diri. Dia tidak memiliki pekerjaan tambahan apapun di masa lalu, dia juga tidak mencoba untuk mempelajari pekerjaan tambahan di masa lalu. Baginya, baju besi organik sudah cukup. Master Armor memang kuat, tetapi dia selalu berpikir bahwa bagaimana kekuatan pribadi Master Jiwa dibandingkan dengan kekuatan teknologi. Teknologi mecha telah meningkat. Dia percaya bahwa suatu hari mecha akan melampaui armor pertempuran dan menjadi eksistensi yang paling kuat. Bab 590 Perang Hitam. Pada usia 26 tahun, dia mengalahkan banyak pesaing dalam organisasi dan akhirnya setelah memperoleh mecha tingkat hitamnya sendiri. Pada saat itu, dia tidur di mecha tingkat hitam selama 3 hari 3 malam. Tujuannya adalah menjadi divisi mecha terkuat di benua bintang Luo, bukan salah satunya. Dia juga telah bekerja keras ke arah ini. Operasi ini telah diatur sejak lama, dan organisasinya mengandalkan kekuatan level penghancur untuk menyerang misi dari benua Douluo. Kekaisaran Bintang Luo sangat kuat, dan organisasi perlawanan berjuang untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan kekuatan eksternal untuk mengalihkan perhatian resmi, sehingga memberi mereka lebih banyak waktu pertumbuhan dan ruang hidup. Tidak diragukan lagi, tekanan yang dapat dibawa oleh benua Douluo akan menjadi yang paling merepotkan bagi Kekaisaran Bintang Luo. Oleh karena itu, tugas mereka kali ini adalah menghancurkan seluruh misi daratan Douluo. Ini menimbulkan kontradiksi antara kedua benua. Penggerbekan itu sangat rahasia, sebelum dimulai, semua komunikasi diblokir, dan kebanyakan orang bahkan tidak tahu apa target operasi itu. Cangkang terpandu jiwa yang dipasang tetap digunakan untuk serangan jarak jauh, secara langsung membombardir kereta yang dipandu jiwa, dan cangkang khusus yang melindungi sinyal radar digunakan. Benar saja, itu berhasil dalam satu gerakan. Tapi yang tidak saya duga adalah ada orang kuat di misi yang bisa melindungi kereta sendirian. Mereka telah mengetahui melalui garis dalam sebelumnya bahwa ada Super Douluo di misi daratan Douluo. Yang lainnya tidak jelas. Tetapi mereka juga memiliki mekanisme tingkat dewa yang datang untuk mengadakan pertempuran. Situasi selanjutnya tidak semulus yang mereka harapkan. Setelah baku tembak singkat, meskipun lawan ditekan dengan daya tembak yang kuat, korban yang dibawa ke misi daratan Douluo sangat terbatas. Sebagian besar anggota misi kontinental Douluo adalah Master Roh, dan mereka memiliki tingkat efektivitas pertempuran yang cukup tinggi. Selain itu, skuadron mecha Kekaisaran Bintang Luo sangat kuat. Tidak dapat menyerang untuk sementara waktu. Waktu tidak menunggu siapapun. Sinyal bantuan misi pasti sudah dikirim, dan bala bantuan akan tiba dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa serangan jarak jauh terus-menerus pasti akan efektif, dia tetap memilih pertempuran jarak pendek. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan seluruh misi daratan Douluo dalam waktu singkat. Feng Linwan memperhatikan ini beberapa saat yang lalu, tetapi yang dia perhatikan adalah bahwa Guyu, yang seperti menara yang dipandu jiwa, jelas tanpa augmentasi mecha, dan tongkat di tangan gadis muda yang tampaknya masih muda terus meledak. Rei, mencegat sebagian besar serangan yang bergegas ke sini. Karena itulah dia berinisiatif mengundang Ying dan langsung menuju ke arah ini. Melihat bahwa dia akan mendekati gerbong, dia mengulurkan tangannya ke belakang, dan kedua palu perang telah jatuh ke tangannya. Mengandalkan kekuatan tempur mecha tingkat hitam, Warhammer,
senjata dengan kekuatan penghancur yang besar, lebih efektif daripada pedang dalam banyak kasus. Di bawah injeksi energi, permukaan dua palu perang raksasa menunjukkan lingkaran hitam, dan mereka langsung menuju ke atas gerbong dan jatuh. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba memperbesar layar di depan Feng Linwan. Itu adalah seorang remaja yang kelihatannya baru berusia 15 atau 6 tahun. Dia membubung di udara, secara tak terduga melepaskan 4 cincin roh, 3 ungu dan 1 hitam. 4 cincin memiliki 10.000 tahun? Feng Lin terkejut terlambat, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Kemudian dia melihat cincin roh hitam di tubuh pemuda itu tiba-tiba menyala, dan tanaman merambat yang setebal paha dan bersinar dengan cahaya biru tua berkerumun, dan targetnya ada di sisinya. Di dalam tanaman merambat, cahaya keemasan gelap berkedip samar, seperti naga. Sosok pemuda itu dengan cepat menjadi kecil, semuanya tertutup oleh sulur. Roh macam apa ini? Sementara penasaran, sentuhan jijik juga muncul di sudut mulut Feng Linwan. Tidak peduli seberapa kuat cincin roh itu hanya cincin keempat. Dia adalah kaisar jiwa 6 cincin yang kuat. Dan dalam kasus mecha tingkat hitam, bagaimana lawan bisa menjadi lawannya? Mekanisme tingkat hitam tiba-tiba berubah dari dampak kecepatan tinggi asli menjadi melayang. Warhammer tangan kanan keluar, seperti artileri berat, dan terbang ke arah Tanggulin. Metode serangan favorit Feng Linwan adalah menghancurkan kekuatan absolut. Dia sendiri juga seorang master roh perang tipe kekuatan. Menguasai orang adalah keahliannya. Saat palu hitam terbang keluar, ruang di sekitarnya tampak runtuh, menyebabkan udara terdistorsi, dan udara yang sangat tertekan membuat ledakan rendah. Tanaman merambat yang terjalin tampaknya tidak memiliki perlawanan yang terlalu kuat di depan palu raksasa, dan mereka menyusut. Tapi pemandangan aneh muncul di saat berikutnya. Tanaman merambat besar yang ditarik terjalin menjadi jaring besar di udara. Palu raksasa itu memang penuh kekuatan, setelah mengebor jaring besar itu, ia segera mundur dan menopangnya di bawah tekanan. Namun momentum palu raksasa juga melambat. Jaring besar itu bergerak secara horizontal dan mengguncangnya secara horizontal, dan dengan metode membongkar kekuatannya, jaring itu tiba-tiba dihujani dengan palu raksasa. Sentuhan kejutan muncul di mata Feng Linwan. Warhammernya bukanlah serangan kekuatan biasa, itu juga memiliki karakteristik seni bela diri yang melekat padanya, hancur. Setelah dipukul, efek khusus penghancuran akan meledak secara umum, orang yang berhadapan langsung akan mati dengan mengenaskan. Namun, ketika Warhammer dipasang di jaring besar tanaman merambat yang terjalin, cahaya biru keemasan diterangi dengan jelas pada tanaman merambat, dan samar-samar terlihat bahwa ada meridian dan tulang pada tanaman merambat. Kemudian kekuatan serangan pada palu godam disingkirkan. Saat Feng Linwan mengerutkan kening, mecha tingkat hitam itu bergerak dengan tangan kanannya dan palu raksasa itu terbang kembali. Karena sepasang palu raksasanya dapat melontarkan serangan, tentu saja ada susunan pemandu jiwa yang dipulihkan di dalamnya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah pohon anggur melilit pegangan palu godam, kemudian sosok pemuda yang pernah terlihat sebelumnya muncul tiba-tiba, dan dia terbang ke sana dengan bantuan daya tarik dari pohon anggur tersebut. Di atas palu, sepasang mecha tingkat hitam palu raksasa berjarak 5 meter dari pegangannya. Kepala palu memiliki diameter lebih dari 2 meter. Itu besar. Anak laki-laki itu menyalakan palu godam, tampak sangat kecil. Jaring besar yang dibentuk oleh tanaman merambat dengan cepat terurai dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebarkan gigi dan cakar seperti gurita dengan banyak tentakel. Mencari kematian. Feng Lin mendengus dingin, mencoba menggunakan palu untuk mendekatiku. Sempoa ini dimainkan dengan baik. Lalu biarkan kamu mendekat. Cahaya hitam menyala, dan di samping mecha tingkat hitam Feng Linwan, sosok hitam setinggi sekitar 5 meter tiba-tiba muncul. Itu adalah beruang raksasa perak gelap yang memancarkan cahaya hitam. Mata beruang raksasa itu merah padam. Dari beruang perak gelap. Jiwa ketiga Feng Lin Knight juga adalah jiwanya yang paling kuat. Meskipun Dark Silver Bear tidak ada bandingannya dengan Dark Golden Direct Claw Bear dan Dark Golden Bear, ia sangat terspesialisasi dalam kekuatan. Selain itu, mecha Feng Linwan dan Dark Silver Bear memiliki kerjasama yang luar biasa. Artinya, Dark Silver Bear bisa langsung menggunakan sepasang palu raksasa dengan satu pegangan seberat hingga 2.500 kg, dilengkapi dengan mecha level hitam miliknya. Itu pasti ada seperti mesin pembunuh. Beruang perak gelap adalah jiwa, dan mecha tingkat hitam mengulurkan tangan kanannya, dan beruang perak gelap menginjak telapak tangannya, dan bergegas menuju Tanggulin dengan palu raksasa terbang seperti bola cahaya hitam. Senyuman puas muncul dari wajah malam Feng Lin.
Dengan kekuatan jiwa 10.000 tahun beruang perak gelap, begitu ia mendekati lawan, itu bisa merobek lawan seketika. Jika Tangwulin memilih untuk mundur, maka Dark Silver Bear akan langsung mengontrol Mecha Giant Hammer, membawa serangan paling ganas. Hal yang sama bisa membunuhnya. Tetapi Feng Linghuan sendiri ingin selangkah lebih dekat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ke depan, dengan cepat membunuh semua guru roh misi di sini. Kecepatan beruang perak gelap itu sangat cepat, hanya sekejap, hampir di depan palu raksasa yang terbang. Taringnya yang mengerikan telah terlihat, dan sepasang cakar beruang yang besar menyebar, dan mereka akan berpelukan. Tetapi pada saat ini, di belakang Tangwulin, bayangan besar tiba-tiba muncul.